Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah sekitar 2 jam, wanita itu menjadi tenang. Aura tak terbatas di sekitar tubuhnya, bagaimanapun, sangat jelas. Bahkan King Sui sendiri tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari wanita itu. Saat angin bertiup, pakaiannya berkibar mengikuti angin. Pada saat ini, dia sendiri adalah pemandangan yang paling indah. King Sui tersenyum saat dia berdiri di dekatnya dan menatapnya. Dia tidak merasa tidak pantas dengan perubahan yang baru saja dialami wanita itu. Meskipun mereka berdua tidak yakin akan posisi satu sama lain saat ini, King Sui masih bisa dianggap cukup baik dalam hal mengamati orang. Meskipun wanita itu mungkin tuan negara dari kerajaan besar Konfusianisme, tidak mungkin dia akan memandangnya sebagai musuh. Saya sudah sembuh. Bagaimana saya harus berterima kasih? Wanita itu berbalik dan memandang King Sui. Saat ini, dia terlihat sangat bahagia. Hal-hal yang ada di pikirannya cukup lama akhirnya terpecahkan. King Sui menyelamatkan hidupnya, meskipun dia tidak takut mati, itu juga bukan sesuatu yang dia inginkan. Karenanya, seluruh tubuhnya saat ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan meminta imbalan apapun untuk membantu Anda menyembuhkan racun Anda. Tapi jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, aku masih kekurangan gadis pelayan untuk berada di sisiku. King Sui tersenyum dan berkata, "Di mimpimu, katakan padaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkan salah satu keinginanmu selama itu sesuai dengan kemampuanku." Wanita itu menatap King Sui dengan tatapan tajam dan berkata dengan serius. King Sui menggelengkan kepalanya, "Untuk saat ini, uang bukanlah masalah bagiku. Cantik, mereka ada di sekitarku. Saya juga sudah punya anak sendiri. Terus terang, tidak ada lagi yang bisa saya minta." Wanita itu menatap pria yang belum dia temui bahkan sampai sekarang. Dia tidak tahu persis apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan. Mungkinkah dia bermaksud mengatakan bahwa saya memiliki keinginan? Untuk sesaat, pikiran wanita itu berubah sangat cepat. Sudah larut, saya ingin tinggal di Imperial Cuisine Hall selama beberapa hari. Apakah itu mungkin? Wanita itu bertanya pada King Sui sambil menatap ke langit. Tentu, tapi kamu harus membayar sewa untuk itu. King Sui berkata setelah beberapa saat berpikir. Wanita itu mengusap kepalanya, "Saya akan membayarnya." Wanita itu merasa agak tidak berdaya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa inilah yang diinginkan King Sui. Ketika mereka kembali ke Imperial Cuisine Hall, kebetulan itu adalah waktu makan malam. Wanita itu pergi mandi. Bagaimanapun, racun dan kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat dia kembali, dia sudah meminta King Sui sebuah halaman kecil untuk dia mandi. King Sui tahu bahwa dia pergi mandi. Meskipun dia sangat ingin mengikuti dan melihat, itu hanyalah mimpi. Dia kemudian kembali ke aula utama. "Adik kecil, apakah kamu menikmati bulan madu dengan gadis cantik itu?" Lan Lingfeng berkata dengan nada nakal ketika dia melihat King Sui. Dia memiliki penampilan yang tampan. Meskipun dia mungkin terlihat agak vulgar saat ini, itu tidak terlalu berlebihan. "Tuan Muda Lan, Anda benar-benar mengalami perubahan yang semakin besar seiring berlalunya hari. Sekarang saya dapat mengonfirmasi bahwa saat itu, Anda pasti tipe orang yang pemalu di luar tetapi sangat liar di dalam." King Sui tersenyum dan berkata, dia ingat saat pertama kali mengenal Tuan Muda Lan, dia adalah orang yang keren yang tergila-gila dengan cinta. Tetapi dibandingkan dengan dia sekarang, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Itulah yang saya pikir, lebih jauh, dia mungkin yang paling liar dari semuanya. Yintong tersenyum saat dia keluar. "Hehe,
Sekarang alamku telah naik, akhirnya aku bisa menjadi tipe yang liar baik di dalam maupun di luar. Lan Lingfeng mengungkapkan senyum canggung. King Sui tersenyum. Seperti kata pepatah, dari 10 pria, 9 di luar sangat dingin, tetapi liar di dalam. Hanya satu yang berani mengungkapkannya dari dalam dan luar. Ngomong-ngomong, adik kecil, aku merasa hanya kamu yang mampu menangani wanita itu. Ketika saya melihatnya, bahkan saya sendiri merasa bahwa saya agak kekanak-kanakan. Lan Lingfeng berkata sambil terlihat seperti sedang melamun. King Sui memandang Lan Lingfeng. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan Yintong. Hanya karena dia berpacaran dengan wanita itu, mereka benar-benar mulai memikirkannya. Juga, King Sui sangat mengerti ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lan Lingfeng sebelumnya. Meski begitu, wanita itu masih memberinya banyak tekanan. Itu adalah semacam aura tanpa bentuk, atau lebih tepatnya, temperamen. Saat mereka masih mengobrol, wanita itu keluar. Dia telah berganti pakaian baru. Meski demikian, dia masih mengenakan kain ungu dengan garis emas di sisinya. Itu terlihat sangat anggun dan mulia. Itu adalah semacam aura yang berasal dari dalam tubuh, bahkan lebih mulia daripada yang berasal dari klan kerajaan. Ketika dia melihat King Sui dan dua lainnya mengobrol, dia tersenyum dan bertanya, "Apa yang kalian bicarakan? Kalian semua tampak sangat bahagia." "Adik laki-lakiku mengatakan bahwa kamu terlihat sangat cantik." Lan Lingfeng terkekeh. "Oh, apalagi yang dia katakan?" Wanita itu berkata sambil tersenyum. "Dia bahkan mengatakan bahwa dia mengejarmu." Lan Lingfeng terus bertengkar. Meskipun belum lama sejak King Sui dan wanita itu saling mengenal, dia masih memiliki tingkat pemahaman terhadapnya. Dari apa yang dia ketahui tentang pria itu, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Namun, dia juga tidak bisa memastikannya sepenuhnya. Bagaimanapun, dia telah melihat matanya yang berapi-api beberapa kali ketika dia membantunya mengeluarkan racun. Saat dia memikirkan kembali ke tempat kejadian ketika King Sui membantu menghilangkan racunnya, dia tidak bisa tidak melihat King Sui dengan tatapan kesal. Bahkan dia tidak tahu persis dari mana kebencian ini berasal. Mungkin pandangan dari perspektif Lan Lingfeng adalah tampilan yang kesal. Ini menyebabkan Lan Lingfeng sangat terkejut. Dari tampilan ini saja, dia sudah tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara keduanya. Pada saat yang sama, Lan Lingfeng juga sangat mengagumi adik laki-lakinya. Sangat jarang tuan muda Lan mengagumi seseorang. Tidak hanya dia mengagumi kultivasinya, tetapi dia juga mengagumi wanita yang bersama King Sui. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa begitu banyak wanita ingin berada di dekatnya. Dari segi penampilan, dia sedikit lebih tampan daripada King Sui. King Sui hanya lebih baik darinya dalam kultivasi, keahlian medis, dan keterampilan memasak. King Sui menggosok hidungnya dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat mata wanita itu. "Mari kita makan malam bersama sebagai cara untuk merayakanmu sembuh dari racunmu." Saat itu sore hari, aula masakan kekaisaran sangat bising. 2 meja panjang disatukan. Hampir semua orang hadir, bahkan Tian Yi, Yunyang, dan keluarganya. Ketika King Sui sedang makan, dia melihat ekspresi tidak wajar melintas di mata wanita itu. Itu adalah tampilan yang sangat rumit. Itu tampak tak berdaya dan pada saat yang sama juga kuat. Ini benar-benar mengejutkan King Sui. Dengan seberapa kuat dia saat ini, apa yang mungkin membuatnya begitu khawatir? Apa yang salah? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? King Sui sedang duduk di sampingnya. Di sisi lain adalah Ye Jiange menggendong King Xiu. Mereka hanya memilih tempat duduk ketika mereka pertama kali memasuki ruangan. Ini membuat gadis-gadis lain merasa sangat tidak nyaman. Tidak banyak, mereka juga tidak berpikiran sempit. Hanya di lubuk hati yang dalam, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Wanita itu hanya berbicara setelah ragu-ragu sejenak, "Saya tidak yakin apakah saya akan mengakui hal-hal tertentu." "Katakan, jika bisa, lalu katakan. Mungkin kami bisa membantu Anda."
Akulah yang memberikan hidupmu. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu Anda sekali lagi, kata King Sui sambil makan. Saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa racun yang saya timbulkan adalah kematian mematikan dari istana 5 racun yang mematikan. Tiba-tiba, saya berhasil menemukan perasaan dan asumsi yang sangat kuat. Ada seseorang yang saya rasa sangat mencurigakan. Aku hampir bisa memastikan itu memang dia. Ucap wanita itu tampak lebih khawatir sekarang. King Sui juga sangat penasaran. Pemimpin negara agung dari Kekaisaran Konfusianisme besar. Wanita itu memandang King Sui dan berkata perlahan. King Sui sangat terkejut. Grand State Master dari Great Confucian Empire. Itu adalah eksistensi kedua setelah puncak. Meskipun wanita itu mungkin juga adalah tuan negara dari kerajaan besar Konfusianisme, sudah ada cukup banyak tuan negara di dalamnya. Oleh karena itu, seorang Grand State Master tidak diragukan lagi adalah salah satu orang terkemuka di Kekaisaran. Karena dia seorang pemimpin, tanpa banyak berpikir, dia pasti lebih kuat dari tuan negara normal. Lalu mengapa dia ingin meracuninya? Apakah dia berniat mengendalikannya atau membunuhnya? Gumam King Sui dalam hati. Grand State Master, bukti apa yang Anda miliki? Seberapa kuat dia dibandingkan denganmu? King Sui bertanya pada wanita itu setelah berpikir sejenak. King Sui menyelamatkan wanita itu dan karenanya, sampai batas tertentu, dia bisa dianggap telah menyinggung Grand State Master. Tentu saja, ini adalah jika Grand State Master benar-benar yang menimbulkan racun. King Sui juga tidak ingin diingat oleh seorang ahli racun. Meskipun dia tidak takut pada racun, orang-orang di sekitarnya berbeda. Jika ahli racun seperti dia mengingatnya, mereka benar-benar dalam bahaya. Grand State Master mungkin terlihat seperti orang yang sangat saleh, tapi saya tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, dia adalah orang yang jahat. Dalam hal kekuatannya, dia jauh lebih kuat dari saya sebelumnya. Bahkan diriku yang sekarang belum tentu cocok melawannya. Mengenai mengapa dia meracuni saya tahu bahwa ada suatu masa ketika dia ingin saya menjadi wanitanya tetapi ditolak oleh saya. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan itu. Wanita itu menjelaskan perlahan setelah berpikir sejenak. King Sui memandang wanita itu dengan tatapan aneh. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat aneh. Mungkinkah alasan dia meracuninya agar dia mau mendengarkannya? Bukankah lebih baik jika dia memilih untuk memperkosanya? Mungkinkah Grand State Master tidak menyukai metode semacam itu? Atau mungkinkah dia tidak yakin dia bisa melakukannya? Bagaimanapun, beberapa orang tidak akan pernah menyerah bahkan jika mereka mati. Tapi bisakah dia begitu yakin bahwa racun ini akan bekerja dengan baik? Beauty Fatal Death, seperti yang tersirat dalam namanya, akan mempercepat laju seorang wanita menjadi tua. Beberapa wanita tidak takut mati, tetapi mereka takut kehilangan penampilan mudanya. Mungkinkah Grand State Master ini bermaksud menggunakan metode ini untuk mendorong wanita itu? The Five Poison Immortal Palace, Heavenly Chase Immortal Palace, dan Great Confucian Empire, bagaimana mereka terjalin satu sama lain? Manakah dari tiga kekuatan yang lebih kuat? Sebelumnya, wanita itu pernah berkata bahwa itu adalah kebetulan bahwa dia menjadi tuan negara dari kerajaan besar Konfusianisme. Dia melakukannya hanya untuk memperluas wawasannya. Dengan kata lain, Kekaisaran Konfusianisme besar dan Istana Abadi Catur Surgawi seharusnya tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan satu sama lain. Faktanya, orang-orang dari kerajaan besar Konfusianisme bahkan mungkin tidak tahu bahwa wanita itu berasal dari Istana Abadi Catur Surga. Grand State Master sadar bahwa saya berasal dari Istana Abadi Catur Surgawi. Wanita itu melanjutkan dan berkata, orang tersebut pasti memiliki agenda tersembunyi untuk melakukannya meskipun mengetahui tentang identitas wanita tersebut. Mungkinkah dia ingin Istana Abadi 5 Racun dan Istana Abadi Catur Surgawi membuat musuh satu sama lain? King Sui tidak menahan diri dan bertanya. Mereka tidak menyimpan banyak dendam satu sama lain, mereka juga tidak bisa dianggap musuh.
Namun, Istana Abadi Lima Racun selalu dianggap sebagai kelompok yang baik atau jahat. Meskipun kita tidak bisa begitu saja menyatakan mereka sebagai kejahatan hanya karena mereka berjalan di jalur racun, tapi mayoritas pengguna racun juga tidak akan menjadi orang yang hebat. Orang-orang yang menggunakan racun semuanya dimulai dengan karakteristik yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, sifat mereka perlahan-lahan menjadi semakin gelap. Banyak racun yang tidak pernah bisa digunakan dalam cahaya, yang menyebabkan orang yang menggunakannya perlahan-lahan memelihara karakter yang lebih gelap dan beradaptasi dengan serangan diam-diam dan penyamaran. Ini juga mengapa mayoritas orang yang menggunakan racun, atau setidaknya, orang yang sering menggunakan racun, tidak benar-benar memiliki hati yang baik. Apakah Grand State Master satu-satunya anggota dari Five Poison Immortal Palace di Great Confucian Empire? Saya tidak yakin tentang hal itu. Tetapi bahkan jika ada lebih banyak, dia masih harus menjadi yang terkuat. Tidak, saya harus meninggalkan tempat ini, jika tidak, saya bisa membawa bencana bagi kalian. Wanita itu berdiri dan berkata dengan cemas. Sudah terlambat, jika orang itu ingin tahu di mana Anda berada, dia pasti sudah tahu sekarang. Duduk dan selesaikan makan malam. Kami akan memikirkan caranya nanti. Mungkinkah orang yang hidup masih tercekik sampai mati oleh air kencingnya sendiri? King Sui terlalu cepat dengan kata-katanya dan mengatakan sesuatu yang vulgar. Lan Lingfeng tidak bisa menahan tawa. Gadis-gadis lain semua menundukkan kepala dan berpura-pura tidak mendengarnya. Wanita itu, di sisi lain, tersipu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain duduk perlahan. Dia tahu bahwa Grand State Master sangat kuat. Jika terjadi perkelahian, kemungkinan semua orang di sini akan mendapat masalah. Wanita itu linglung saat dia makan. Adapun yang lainnya, sebenarnya, mereka sedikit khawatir. Bagaimanapun, saat itu, Tuan Muda kedua Hua sudah sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan wanita ini, masih ada celah besar di antara mereka. Bagi wanita ini, Grand State Master yang dia katakan bukan lawan tandingannya juga ahli dalam racun, akan aneh jika mereka tidak khawatir. Namun King Sui sangat tenang. Selama dia ada di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahkan jika mereka diracuni, apalagi dia juga memiliki hal-hal seperti pil penghindaran racun. Hanya saja sudah lama sejak dia menggunakannya. King Sui segera mengeluarkannya dan membagikannya dengan orang-orang. Dia punya banyak. Kami masih memiliki beberapa dengan kami. King Sui telah memberi gadis-gadis itu cukup banyak di masa lalu. Selama ini, mereka belum menggunakannya. Namun, King Sui masih menukarnya dengan mereka. Bagaimanapun, kualitas pil obat sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Rencana apa yang kamu punya? Apakah kekaisaran meminta Anda untuk kembali? Setelah makan malam, King Sui mengirim wanita itu ke halaman di aula masakan kekaisaran. Awalnya, wanita itu tidak berencana tinggal di sini. Tapi sekarang setelah pelanggaran dilakukan, akan lebih baik jika dia tetap tinggal. Setidaknya jika Grand State Master benar-benar muncul, dia masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Dia tidak akan membunuhku, tapi dia sama sekali tidak akan mengizinkanku kembali. Jika aku meninggalkannya dengan paksa, kemungkinan besar dia tidak akan membiarkanku hidup. Dia tidak ingin membiarkan Istana Abadi Catur Surgawi tahu bahwa dia meracuni salah satu anggota mereka. Kata wanita itu setelah beberapa saat. Jika itu masalahnya, itu berarti dia juga khawatir tentang Istana Abadi Catur Surgawi. Sepertinya Anda memegang posisi tinggi di Istana Abadi Catur Surgawi. King Sui telah berhasil menerima beberapa informasi dari apa yang dia katakan. Jika dia benar-benar memprovokasi pandangan yang bertentangan antara Istana Abadi Lima Racun dan Istana Abadi Catur Surgawi, sangat tidak mungkin Istana Abadi Lima Racun akan membiarkannya pergi. Saya pikir adalah hal yang luar biasa bagi saya untuk menjadi bagian dari Istana Abadi Catur Surgawi. Kata wanita itu, jika saya mengatakan jika kita membunuhnya, apa yang akan terjadi? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak.
Grand State Master memiliki fondasi yang sangat stabil di kekaisaran. Dia telah berada di kekaisaran selama bertahun-tahun. Ada banyak ahli di sekitarnya. Banyak masalah akan muncul setelah kita membunuhnya. Kecuali jika kita membiarkannya mati dengan cara yang meragukan, atau sebenarnya, hanya perlu membuatnya menghilang dan semuanya akan baik-baik saja. Wanita itu memandang King Sui dengan ekspresi terkejut namun masih bersikeras untuk mengatakannya. Bagi wanita itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuh seorang Grand State Master. Masih cukup mudah untuk membuat seseorang benar-benar menghilang. King Sui menyadari persepsi misterius yang ada di dunia ini. Begitu seseorang meninggal, yang lain tidak lagi bisa merasakan ki mereka. Ini sama dengan seseorang yang menghentikan napasnya, yang juga berarti bahwa orang tersebut telah mati. Ada juga skenario alternatif lain di mana orang tersebut masih bernafas tetapi kemudian menghilang. Ada banyak kemungkinan hilangnya seseorang. Hal pertama adalah jarak. Setelah jarak tertentu tercapai, karena faktor kekuatan, aura seseorang tidak lagi dapat dilacak. Yang kedua adalah dengan terlebih dahulu mengisolasi aura orang tersebut sebelum akhirnya memusnahkannya. Tetapi jika orang tersebut tidak ahli dalam mengisolasi aura korban, dia akan meninggalkan beberapa celah sebagai gantinya. Wanita itu berpikir sejenak, kami tidak cocok melawan dia. Kami tidak perlu menjadi tandingan dia untuk membunuhnya. Kami tidak bersaing untuk mendapatkan tingkat kekuatan kami di sini. King Sui tersenyum dan berkata, untuk berpikir bahwa aku akan menyeret kalian ke dalam masalah ini. Saya minta maaf, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menangani ini. Berlari atau bertahan tidak akan membantu menyelesaikan apapun. Beginilah cara dunia bekerja. Kadang-kadang, begitu seseorang mengalami masalah, dia tidak akan dapat menemukan tempat untuk berdiri sendiri bahkan jika mereka lari ke ujung dunia. Jangankan terkadang, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Hanya orang mati yang benar-benar bisa melarikan diri dari masalah. Sekarang, meskipun King Sui belum mencapai titik di mana dia tidak punya tempat tujuan, dia masih bisa merasakan sedikit bahaya yang mendekat. Lebih kuat dari wanita ini, dan dia tidak sendiri. Jika pertarungan benar-benar terjadi, mereka harus membuat rencana dengan bijak. King Sui juga memiliki beberapa kemampuan yang melemah. Orang terkuat di sini adalah wanita itu. Dia memiliki gerakan dan formasi pembunuh sendiri, pertempuran Dewa Halo. Kesimpulannya, ini masih bisa menjadi pertarungan yang layak untuk diperjuangkan. Rasanya sudah lama sekali sejak dia melakukan pertarungan yang layak. Selalu ada solusi untuk suatu masalah. Mungkin masalah ini tidak serumit yang Anda pikirkan. King Sui tersenyum, nadanya tetap menenangkan di telinga. Tanpa disadari, mereka sudah sampai di pintu manor. Meskipun langit menjadi gelap sekarang, rumah kecil itu menyala cukup terang. Ada light stone atau sesuatu yang serupa ditempatkan di dalam ruangan. Meski tempat ini jarang dibersihkan, namun tetap bersih. Selain itu, seorang wanita dengan kekuatan seperti dia akan memiliki semua yang dia butuhkan di dalam silk sachet interspatial miliknya. Saudara Sui, ini sudah larut. Kamu harus istirahat lebih awal. Wanita itu berhenti di pintu rumah kecil dan berkata kepada King Sui sambil tersenyum. King Sui mengangguk pada kata-katanya dan menjawab dengan senyuman. Meskipun dia tidak punya pikiran untuk menidurinya, dorongan dan keinginan seorang pria masih kuat di dalam dirinya. Karena itu, hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah menghindarinya pada waktu yang tepat. Jika tidak, dia akhirnya akan menyerah pada keinginannya jika dia tinggal terlalu lama di sisinya. Seperti kata pepatah, akan jauh lebih mudah bagi wanita untuk mendekati pria daripada sebaliknya. Wanita hanya membutuhkan sedikit usaha untuk mengejar pria. Namun, ada kalanya wanita tidak perlu berusaha untuk mengejar pria. Selama seorang wanita melirik pria dengan beberapa tatapan menawan, pria tersebut akan mendekati wanita tersebut dan jika wanita tidak menolak rayuan pria tersebut, maka apa yang terjadi selanjutnya akan dengan mudah menjadi spontan dan alami.
King Sui merasa tidak perlu membuktikan apakah pria benar-benar binatang yang didorong hanya untuk seks atau tidak. Namun, ia benar-benar merasa bahwa pria itu impulsif, memiliki indera visual yang kuat, dan kebanyakan tidak memiliki kekebalan apapun saat menghadapi daya tarik seks. Ketika itu terjadi, konsekuensinya tidak akan menjadi masalah. Jika mereka tidak takut memperpendek hidup mereka, apalagi yang perlu ditakuti. Mereka bahkan tidak takut membuang nyawa mereka juga. Jika tidak demikian, maka tidak akan ada pepatah yang mengatakan, jika seseorang binasa di bawah sekuntum bunga peoni, dia akan tetap menawan seperti hantu. Kamu juga, King Sui menjawab sebelum berbalik dan pergi. Wanita itu menatap siluet punggung King Sui sampai dia perlahan berjalan menuju jarak yang jauh. Dia tidak bergerak bahkan setelah siluetnya benar-benar menghilang dan terus berdiri di sana dalam keadaan trans kosong. Pikirannya sedikit kacau saat dia merasa cemas. Dia tidak tahu mengapa dan bagaimana dia berubah seperti ini. Dia juga tidak tahu apa yang harus dia pikirkan tentang pikirannya saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini, yaitu perasaan sedikit tidak nyaman. Dia tahu itu tidak sepenuhnya karena masalah tentang Grand State Master meskipun itu adalah salah satu alasan dia merasa seperti itu. Yang terpenting, dia merasa bahwa King Sui telah memainkan peran besar dalam emosinya. Pria ini telah membuatnya merasa bingung sesaat. Dia tidak tahu apakah dia menyukai perasaan itu atau tidak. Pria ini memiliki sisi jahat dalam dirinya dibandingkan dengan pria lain. Ini mungkin karakter sejati seorang pria, namun dia memiliki kendali yang kuat atas sifat dan perilakunya. Dia juga sangat disiplin. King Sui dianggap sebagai pria sejati karena kemampuannya memikul akuntabilitas dan tanggung jawab. Pria ini adalah pemuda yang bertindak paling alami yang dia temui dalam hidupnya. Dia akan selalu merasa bahwa orang lain berpura-pura di sekitarnya tidak peduli betapa anggun atau mengesankannya mereka. Seolah-olah mereka ingin menunjukkan representasi diri yang lebih sempurna di hadapannya. Namun, semakin banyak mereka melakukannya, semakin besar kegagalan mereka. Mungkin benar bahwa dia tidak pernah menyukainya, namun dia sendiri berpikir bahwa mungkin bukan itu masalahnya. Lagi pula, pria ini sudah 2 atau 3 kali kehilangan fokus di hadapannya. Ada nafsu di matanya, namun ada rasa rasional di dalamnya juga. Tubuhnya pernah disentuh olehnya meski demi mengobati racunnya. Selain itu, dia telah memberinya akupuntur melalui pakaiannya tetapi hanya beberapa kali di mana dia harus sedikit menyentuhnya. Mungkin gerakan itu tidak berarti apa-apa, tapi dia tahu dia tidak mungkin melupakan sentuhannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, apa yang telah disentuh. Hal semacam ini tidak berarti apa-apa. Sebagai seorang kultivator bela diri, disentuh akan selalu terjadi selama pertempuran. Apakah menerima pukulan di dada dianggap sebagai disentuh? Tidak ada yang tahu apakah wanita ini lebih peduli dengan hidupnya atau ketidakbersalahannya ketika dia menerima pukulan berdarah yang menyebabkan luka dalam. Dia hanya bisa memaksakan tawa setiap kali dia melihat kembali situasinya. Kekuatannya kuat, mungkin tangguh. Selama ini, dia telah bertarung dengan binatang iblis. Dia lebih suka membiarkan tubuhnya disentuh oleh binatang iblis daripada bertukar pukulan dengan seorang pria. Itulah sebabnya King Sui adalah orang pertama yang bisa menyentuhnya. Ini juga alasan mengapa dia merasa bingung sejak awal. Dia tidak merasa seperti sedang dimanfaatkan, namun ketika dia menyadari bahwa pria ini juga sedikit nakal meskipun dia pria yang sangat baik, dia tidak mungkin membalas kebaikannya dengan tidak berterima kasih dengan memukulinya. Bisa dia sepertinya tidak sengaja menyentuhnya. Selain itu, pikiran untuk melawannya tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahkan sekali. Sambil menggelengkan kepalanya, wanita itu berbalik dan menuju ke halaman kecil saat dia menyingkirkan pikiran rumit di kepalanya. Akan lebih baik baginya untuk memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tentang Grand State Master sebagai gantinya. Beberapa hal tidak pernah bisa dihindari tidak peduli seberapa besar keinginan seseorang. 2 hari kemudian sebelum wanita itu dapat kembali ke State Master Manor,
seseorang telah datang menemuinya. Benar, seseorang. Orang ini sepertinya pria paruhbaya yang tangguh. Ciri paling menonjol yang dimiliki pria ini adalah rambutnya yang sangat hitam dan panjang. Kebanyakan orang akan mendapat kesan bahwa dia adalah tipe yang tangguh. Sulit untuk membedakan apakah tipe orang ini berada di jalur keadilan atau jalur kejahatan. Dia juga memiliki sepasang mata yang dalam. Alisnya hitam dan tebal, yang akan selalu meninggalkan dampak yang dalam pada ingatan seseorang setelah melihatnya sekali saja. Pria ini memiliki hidung persegi dan sedikit bulu pendek di sekitar mulutnya yang lebar. Dia tidak bisa dianggap sebagai pria yang sangat tampan, namun dia juga bukan orang yang jelek. Secara keseluruhan, pria ini memberi kesan bahwa dia adalah orang yang kuat dan berkuasa. Tuan Negara Dongfang. Pria itu meluncur di udara dan berdiri di udara di atas aula masakan kekaisaran saat dia memanggil ke arah di mana King Sui, wanita itu, dan yang lainnya berdiri. Meskipun pria yang berdiri di udara tidak menyerupai makhluk surgawi yang telah turun ke dunia fana, dia memiliki aura temperamen dominan yang keluar dari dalam. Apa urusan Grand State Master denganku? Wanita itu bergerak 2 langkah ke depan dan mendongak untuk menatap pria yang melayang di udara. Grand State Master mengernyitkan alisnya yang tebal setelah mendengar kata-katanya dan menjawab, ada terlalu banyak masalah terkait kekaisaran. Aku datang mencarimu karena aku ingin berdiskusi denganmu. Meskipun alasan kedatangannya adalah penjelasan yang bagus, perbedaannya adalah bahwa Grand State Master secara pribadi datang ke sini, yang merupakan bagian paling aneh dari semuanya. Dalam keadaan normal, Grand State Master tidak akan datang ke sini meski perlu mendiskusikan sesuatu dengannya. Karena itu, wanita itu tahu bahwa asumsinya benar sejak awal. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Grand State Master juga. Wanita itu tersenyum. Grand State Master seketika kehilangan ketenangannya saat melihat senyum di wajah wanita itu. Dari perspektif King Sui, dia dapat mengatakan bahwa pria ini tidak dapat melarikan diri dari nafsu meskipun sikapnya yang kuat. Meski begitu, ini dianggap biasa saja. Tidak banyak orang di dunia ini yang benar-benar bisa menghindari nafsu. Itu bagus. Ayo kembali dan berdiskusi bersama. Ekspresi wajah Grand State Master tampak sedikit rileks. Grand State Master memberi kesan bahwa dia adalah orang yang keras. Cara bicaranya saat ini memang serius dan tidak sembrono. Saya ingin berdiskusi di tempat ini. Masalah ini cukup mudah bagi Grand State Master. Wanita itu sedikit menggelengkan kepalanya. Silakan lanjutkan. Grand State Master perlahan mengucapkan kata-kata itu setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Saya harap masalah ini tidak melibatkan orang lain, dan tentunya bukan mereka. Wanita itu menunjuk ke arah King Sui dan yang lainnya setelah dia selesai berbicara. Grand State Master mengerutkan kening di dahinya dan melirik sinis saat dia melihat King Sui. Meskipun tatapannya tidak begitu jelas, seseorang pasti bisa merasakannya jika kemampuan spiritual mereka cukup sensitif. Selain itu, King Sui juga memperhatikan pria ini dengan cermat, itulah sebabnya dia bisa memperhatikan pandangan sinisnya. Dia kemudian berjalan perlahan ke sisi wanita itu dan berkata, wanita bodoh. Aku tahu maksudmu aku dengan baik. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini akan cukup untuk membuat orang jahat ini berhenti? Apa kau tidak melihat betapa seramnya mata bajingan ini sekarang? King Sui telah memutuskan bahwa dia tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa karena dia benar-benar telah melihat pria ini diam-diam menilai wanita di sekitarnya. Karena alasan itu, King Sui telah memutuskan bahwa dia tidak bisa diam dalam kekalahan lagi. Orang ini harus dimusnahkan. Jika tidak, King Sui tidak akan merasa nyaman jika dia pergi di masa depan. Kata-kata King Sui dengan cepat membuat pria itu kehilangan keseimbangan saat dia melihat wanita itu dengan ekspresi mengerikan. Apakah kamu menyukai anak ini? Wanita itu tahu bahwa segalanya menjadi serba salah dengan sekali melihat situasinya. Pada saat itu, dia tidak tahu harus berkata apa saat dia melihat King Sui. Setelah itu, dia menoleh ke pria paruh baya itu dan berkata,
Grand State Master, saya ingin kembali ke Heaven Chase Immortal Palace. Mulai sekarang, saya ingin mengundurkan diri dari posisi saya sebagai Master Negara." Wanita itu tidak memberikan jawaban untuk pertanyaan Grand State Master, melainkan menyatakan bahwa dia ingin kembali ke Istana Abadi Catur Surgawi. Tidak ada yang tahu apakah dia mencoba menggunakan Istana Abadi Catur Surga untuk menekannya, atau apakah dia mencoba untuk mengingatkan Tuan Negara Agung ini bahwa dia adalah anggota Istana Abadi Catur Surgawi. Bagaimanapun, apakah orang ini benar-benar bisa dihalangi oleh kata-katanya tidak diketahui. Namun, King Sui merasa akan sulit untuk mencapai hasil itu. Pria ini sudah sadar bahwa dia adalah anggota Istana Abadi Catur Surgawi. Jika dia masih mencoba meracuninya, itu secara alami berarti dia tidak terintimidasi oleh latar belakangnya. Dari kelihatannya situasi ini, posisi Grand State Master di Five Poisons Immortal Palace tentu saja cukup penting. Grand State Master tidak menyukai kata-kata wanita itu. "Apakah Anda pikir Anda bisa bergabung atau keluar dari posisi Master Negara sesuka Anda? Kembalilah bersamaku." Grand State Master masih belum menyetujui kondisi saya sebelumnya. "Saya ingin tahu apakah Anda akan memberikan persetujuan Anda kepada mereka atau tidak." Wanita itu menyebutkan tentang memberitahu Grand State Master untuk tidak melibatkan orang lain dalam urusannya. "Beraninya kamu. Anda tidak berhak menasihati saya tentang apa yang ingin saya lakukan. Saya akan bertanya sekali lagi, apakah Anda akan kembali atau tidak?" Ada sedikit ketegangan di mata wanita itu. Dia ingin kembali dan tidak melibatkan semua orang di Imperial Cuisine Hall, namun dia tahu bahwa tidak akan ada kedamaian di tempat ini bahkan jika dia mau kembali bersamanya. Karena dia masih ragu-ragu dengan keputusannya, King Sui tiba-tiba berdiri dan berkata, "Dia adalah tamu dari Imperial Cuisine Hall saya. Anda bisa berdiskusi setelah dia kembali sendiri. Saya ingin meminta Anda untuk pergi sekarang. Anda tidak disambut di sini." Jika sikap wanita itu beberapa saat yang lalu mampu membangkitkan kemarahan Grand State Master, maka kata-kata King Sui akan dapat menyebabkan emosinya meledak. Emosi Grand State Master telah mencapai batasnya. Namun kata-kata King Sui adalah pukulan terakhir yang akan mematahkan punggung unta. "Nak, aku telah mentolerirmu sejak lama." Kecerobohan seperti itu. Suara Grand State Master terdengar jahat dan dingin. Dia bahkan tidak membuka mulutnya saat berbicara. Ketika dia selesai, dia dengan cepat bergegas menuju King Sui, meninggalkan seberkas bayangan panjang yang mirip dengan lalat raksasa. King Sui, yang telah meningkatkan auranya ke puncaknya, mengungkapkan Golden Battle Halberd di tangannya dalam sekejap. Dia dengan cepat menggeser siluetnya ke depan sebagai tanggapan atas serangan mendadak dari Grand State Master. Situasi ini tidak memungkinkan dia untuk mundur lagi. Bagaimanapun, keluarganya berdiri tepat di belakangnya. Kekuatan King Sui saat ini masih cukup kuat, yaitu sekitar 3.800.000 kekuatan Dao. Kemampuan pertahanannya bahkan lebih menakutkan. Bagaimanapun, dengan kehadiran Paragon Golden Armor serta binatang mimpi neraka, kekuatan pertahanannya mampu mencapai sekitar 40 juta kekuatan Dao, memberi atau menerima beberapa angka. Meskipun ada sedikit fluktuasi jumlahnya, dia bisa mempertahankan kekuatan dalam 40 juta kekuatan Dao yang stabil. Itulah mengapa King Sui tidak mundur tetapi malah maju ke depan. Dia masih memiliki kepercayaan pada kemampuan bertahannya. Selain itu, dia juga tidak takut pada racun. Cakar beracun penghancur jantung. Salah satu telapak tangan Grand State Master segera berubah menjadi hitam pekat dengan bau menyengat dari bau tak sedap yang bisa memicu keinginan untuk muntah. Telapak tangan hitam pekat yang ditujukan ke hati King Sui tajam dan mengesankan, menyebabkan King Sui meningkatkan kewaspadaannya terhadap serangan yang akan datang. Serangan ini berada pada tingkat yang benar-benar baru karena cakar yang disapu dengan gerakan cepat mampu mengunci gerakan Ki King Sui dalam sekejap. Karena itu, tidak ada cara untuk menghindari hal yang tak terhindarkan. Ini adalah jenis serangan yang memanfaatkan Ki untuk melawan racun. Meskipun jenis energi ini berbeda dari serangan spiritual,
Selama tubuh fisik terdeteksi, serangan itu tidak dapat dihindari. Yang terpenting, serangan ini tidak hanya berbasis energi, tapi juga beracun. Serangan ini jelas dimaksudkan agar King Sui mati dalam sekejap. Meskipun King Sui tahu bahwa lawannya akan menggunakan racun, itu masih terasa sedikit luar biasa ketika itu terjadi sekaligus. Karena lawannya menginginkan dia mati, maka dia merasa tidak perlu lagi menunjukkan belas kasihan kepada pria ini. Tangan suci, Paragon Strike. King Sui segera menggunakan serangan terkuatnya untuk serangan pertamanya. Jika dia bisa menghentikan lawannya dengan serangan pertamanya, maka dia akan bisa membuatnya ragu-ragu tentang pertarungan. Jika dia bisa membunuhnya pada serangan pertama, itu juga tidak buruk. Aura yang kuat menyebabkan telapak tangan King Sui tampak hampir tidak terlihat saat memancarkan cahaya dan halu murni saat dia dengan cepat menyerang telapak tangan hitam Grand State Master. Beng! Tidak, wanita itu ingin menghentikan King Sui, tetapi itu sudah terlambat. Setelah suara keras berlalu, King Sui terhuyung-huyung di posisinya sementara Grand State Master telah dikirim terbang olehnya sebagai gantinya. Berdasarkan coraknya, dia sepertinya mengalami cedera ringan. Meskipun Grand State Master yang terluka ringan, hati King Sui, di sisi lain, terasa cukup berat. 6 kali kekuatan serangan, yang merupakan 20 juta kekuatan Dao, hanya mampu memberikan luka ringan pada lawannya. Itu tidak mempengaruhi efektivitas tempur lawannya sedikit pun. Di bawah perhitungan King Sui, kekuatan pria ini harus memiliki setidaknya 6 juta kekuatan Dao namun tidak lebih dari 17 juta kekuatan Dao. Apa yang membuat King Sui sedikit lega adalah kekuatan lawannya bahkan hampir tidak bisa menyakitinya. King Sui bahkan tidak khawatir tentang ketergantungan pria itu pada racun untuk menyakitinya. Gambar yin yang dengan cepat beredar di dalam laut kesadarannya. Ulat sutra naga emas menggigit sumsum di Central Palace Blood Essence Pool sepertinya bergerak dengan gelisah karena sudah lama tidak digunakan. Kartu truf terbesar King Sui adalah hal kecil ini. Tidak banyak yang bisa menghindar dari situasi kejutan seperti ini. Dibandingkan dengan King Sui, keterkejutan Grand State Master masih cukup besar. Terlalu mengejutkan bahwa dia merasa sedikit bingung. Serangan yang seharusnya benar-benar membunuh lawannya dalam hitungan detik tidak berhasil. Selain itu, lawannya baik-baik saja. Sementara itu, ia mengalami cedera ringan akibat bentrok tersebut. Bagaimana ini mungkin? Berapa umur orang ini? Mengapa kekuatannya tidak berguna kali ini? Grand State Master benar-benar bingung untuk sesaat. Haruskah dia terus bertarung atau tidak? King Sui tidak bergerak lagi setelah serangan pertama. Meski begitu, seluruh tubuhnya tegang. Bagaimanapun, dia harus memberikan segalanya untuk serangan berikutnya. Jika serangan sebelumnya tidak bisa mengintimidasi lawannya, maka pertarungan berikutnya tidak akan mudah. Kartu trufnya tampaknya tidak menghasilkan efektivitas sama sekali. Grand State Master tampaknya akhirnya sadar kembali saat dia menyaksikan King Sui tanpa menggerakkan otot. Dia bahkan merasa bahwa dia pasti telah salah mengira pada pertandingan sebelumnya. Meski begitu, dia siap mencoba lagi. Mungkin pemuda ini memiliki semacam harta di tubuhnya. Jika dia bisa mendapatkannya, bukankah itu berarti kekuatannya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Seketika, Grand State Master dapat menemukan alasan bahwa pria ini pasti memiliki harta yang kuat bersamanya. Jika tidak, kekuatannya tidak akan sekuat ini untuk memulai. Keserakahan seorang pria tidak ada habisnya, dan itu bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang dianggap gila dan bodoh. Grand State Master mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui, yang tetap tenang dan stabil. Pada saat itu, rasa cemburu yang kuat mulai muncul di dalam hatinya. Pria ini telah mencapai apa yang tidak akan pernah bisa dimiliki banyak orang meskipun mereka berusaha seumur hidup di usia yang begitu muda. Grand State Master tidak menahan serangannya untuk kedua kalinya. Setelah bertukar pukulan lain dengan lawannya, dia dapat menemukan bahwa kerusakan King Sui telah melemah secara signifikan. Tepatnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan serangan sebelumnya karena King Sui dikirim terbang mundur kali ini.
Skenario ini sekali lagi membuat Grand State Master terguncang. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, setelah melihat pemuda yang tampak tidak terluka itu, dia akhirnya mengerti sesuatu. Pemuda ini hanya bisa melepaskan serangan itu dalam jangka waktu tertentu. Ketika dia memikirkan tentang itu, dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, suara tawa yang berbeda mampu menakuti burung dari setiap spesies dengan diameter 10 li. Apa yang Anda tertawakan? King Sui telah dikirim terbang beberapa kali tetapi tidak menerima cedera atau luka apapun. Meski begitu, dia tidak yakin apakah lawannya memiliki kartu as lain di lengan bajunya. Jika kartu truf pria ini terbukti sangat kuat, dia masih dalam bahaya juga. Terlepas dari itu, Paragon Golden Armor-nya masih bisa menahan serangan lain. Selain itu, kemampuannya yang luar biasa untuk menahan serangan yang masuk dianggap sebagai aspek paling percaya diri dari kekuatannya. Saya tertawa karena saya pikir saya hampir tertipu oleh Anda untuk pindah ke sisi Anda. Serahkan item yang menurutmu akan membuatku tidak membunuhmu dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu kali ini. Bagaimana menurut Anda? Grand State Master berkata sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi di wajah King Sui. Namun, senyumnya sangat dingin. Pada saat yang sama, auranya meningkat ke puncaknya, seolah-olah dia akan bergerak sekali lagi jika King Sui memutuskan untuk tidak menyerahkan barang-barang itu kepadanya. King Sui bahkan tidak menyangka bahwa Grand State Master benar-benar akan mengembangkan pemikiran seperti itu di kepalanya. Memang, dia membawa beberapa item yang layak, tapi tidak ada yang bisa digunakan pihak lain. Sayangnya, bahkan jika King Sui tidak memiliki Paragon Strike, Grand State Master tidak akan bisa melakukan apapun padanya, apalagi mengintimidasi dia. Saya memiliki beberapa item dengan saya, tapi saya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya dari saya. King Sui berkata saat cengkeramannya pada Golden Battle Halberd-nya semakin erat. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mencoba lagi. Begitu dia selesai berbicara, lingkaran iblis hitam Ki bangkit dari tubuhnya dan menyelimuti sekitarnya. Itu mencegah orang lain untuk melihatnya dengan jelas. Serangan yang dilakukan oleh Grand State Master pada King Sui mengandung racun, tetapi King Sui tidak terluka karena serangan itu. Karena itu, Grand State Master dapat mengatakan bahwa King Sui memiliki artefak kuat yang dapat mencegahnya diracuni. 1000 tangan lipan beracun. Ada noda merah tua di telapak tangan biru Grand State Master juga. Namun, setelah melihat lebih dekat, ada sedikit warna abu-abu dan putih di antara warna-warna tersebut. Selain itu, ada cahaya hijau samar yang terpancar dari telapak tangannya juga. Seiring berjalannya waktu, berbagai warna mulai muncul saat bau tak sedap dari daging yang membusuk semakin kuat, mendorong keinginan untuk muntah hampir seketika. Jenis bau ini dapat dideteksi bahkan tanpa mengendus melalui hidung karena baunya dapat masuk melalui pori-pori tubuh manusia. Jadi, percuma saja menahan nafas untuk menghindari bau tak sedap. Ketika King Sui dapat melihat Grand State Master sekali lagi, dia menyadari bahwa ada banyak lengan yang bergoyang-goyang di sekitarnya. Mereka seperti ular yang fleksibel sambil mengeluarkan suara mendesis ringan. King Sui tidak berani ceroboh meski bisa menghindari keracunan. Dia bisa dikatakan sebagai orang yang tidak akan terpengaruh oleh ratusan jenis racun. Meski begitu, dia tidak akan bisa menghindari semua racun dengan presisi mutlak. Selama racun lawannya bisa menahannya atau toksisitasnya cukup kuat, dia masih akan diracuni. King Sui merasakan aura lawannya sejenak dan dapat dengan jelas mengatakan bahwa aura Grand State Master lebih mengejutkan daripada kekuatannya sendiri. Karena itu, King Sui memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Saat dia akan bergerak, wanita itu tiba-tiba berdiri di depannya dan turun tangan. "Kamu tidak bisa mendekati dia." Wanita itu memandang Grand State Master dengan mata teguh. Auranya telah meningkat ke puncaknya juga. "Haha, baiklah. Apakah kamu ingin melawan saya?" Grand State Master bersiap untuk bergerak pada awalnya,
Tetapi ketika dia melihat bahwa dia akan melawannya, dia dengan cepat berhenti. "Jika kamu melawan dia, aku akan menghentikanmu juga." Wanita itu berkata dengan lugas, "Aku tidak pernah memaksamu melakukan apapun sebelumnya. Di hatiku, kamu adalah wanita paling murni di dunia. Mengapa Anda begitu cepat berhubungan dengan anak ini? Apakah kalian berdua sudah pindah ke tahap tidur bersama?" Meskipun Grand State Master tersenyum, siapapun dapat mengetahui bahwa dia sebenarnya sangat marah berdasarkan auranya. "Mengapa itu menyangkut Anda dengan siapapun yang saya hubungi?" Wanita itu menatap Grand State Master dengan pandangan tidak senang. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik. Ekspresi wajah Grand State Master menjadi lebih suram saat melihat jijiknya. Matanya menjadi sedikit merah saat dia memfokuskan perhatiannya pada wanita itu. "Saya berubah pikiran. Awalnya, saya ingin menjadikan Anda wanita saya melalui kemauan Anda sendiri. Tapi sekarang, meski aku harus merebutmu, aku pasti akan menjadikanmu milikku hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan denganku? Bahkan jika Anda berhasil, Anda hanya akan mendapatkan mayatku pada akhirnya." Wanita itu berkata dengan dingin, "Apa kau tidak tahu bahwa dalam banyak situasi, kematian sebenarnya bukanlah hal yang paling menakutkan di dunia ini? Bahkan jika Anda mati, saya akan menghidupkan kembali tubuh Anda dan Anda akan tetap menjadi milik saya. Kami akan menghabiskan setiap malam bersama," kata Grand State Master sambil menatap wanita itu dengan ekspresi kejam. Wanita itu menjadi sedikit pucat kali ini. Ini benar-benar lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Namun, sebenarnya ada satu cara untuk menghindari dihidupkan kembali, dan itu adalah mati dengan tubuhnya hancur berkeping-keping. Meski begitu, akan ada saat di mana dia tidak bisa mengontrol bagaimana dia akan mati. Dia takut hasilnya akan berbeda dari yang dia inginkan. Jika dia akhirnya mati suatu hari, kematiannya akan dianggap sebagai kemewahan. Untuk seseorang sepertimu, yang bahkan bukan manusia atau hantu, yang memiliki pikiran jahat dan kotor pada usia ini, kamu hanya tahu bagaimana menakut-nakuti seorang gadis kecil. Apa lagi yang bisa kamu lakukan?" Pada saat itu, King Sui mulai mencemooh Grand State Master. "Nak, aku akan memberitahumu apa artinya mengemis mati sebentar lagi. Mereka adalah wanitamu, bukan?" "Hehe." Grand State Master mengalihkan perhatiannya ke wanita di belakang King Sui setelah dia mengatakan itu. Grand State Master cukup terkejut mengetahui bahwa anak ini sebenarnya memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya. Masing-masing secantik tuan negeri Dongfang sendiri. Dia bahkan kesulitan menentukan peringkat kecantikan mereka juga. Jika pria tetap berpegang pada keinginannya, mereka akan selalu memperlakukan wanita sebagai prioritas mereka. King Sui pada awalnya tidak peduli, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya, ekspresinya menjadi dalam dan dingin. "Kamu pasti akan mati hari ini." Hahaha. Grand State Master tertawa terbahak-bahak saat melihat King Sui menjadi marah. Sepertinya dia telah mendengar lelucon terbaik yang pernah ada sepanjang hidupnya. Wanita itu, di sisi lain, sedang menatap King Sui dengan tatapan aneh. Ekspresinya juga cukup riang. Sebelumnya, ketika King Sui mengatakan bahwa Grand State Master telah menakuti seorang gadis kecil, bukankah itu berarti dia menganggapnya sebagai gadis kecil? "Baiklah, gadis Dongfang, menurutku kita bekerja sama dan memusnahkannya. Bagaimana menurut Anda?" King Sui berkata sambil menoleh untuk melihat wanita yang linglung itu. Wanita itu menggosok dahinya dengan lengan pucatnya dan menatap King Sui dengan tegas saat dia bertanya, "Bisakah kita mengalahkannya? Jika Anda tidak mencoba, Anda tidak akan pernah tahu." "Hehe, saya jamin dia setidaknya akan kehilangan beberapa lapisan kulit jika tidak mati. Namun, dia pasti akan mati. Aku juga tahu bagaimana menggunakan racun." King Sui tersenyum. Dia sudah lama tidak menggunakan racun karena dia selalu merasa racun tidak akan pernah bisa digunakan dalam pertarungan terbuka.
Racun dianggap gelap karena kemampuannya meracuni dirinya sendiri jika digunakan secara berlebihan. Tidak hanya itu bisa merusak hatinya juga. Itulah mengapa dia tidak akan pernah menggunakan racun kecuali itu benar-benar diperlukan. Namun, King Sui tidak peduli tentang tidak menggunakan racun sekarang setelah dia bertemu dengan ahli racun ini. Meskipun King Sui tidak menggunakan racun untuk jangka waktu yang lama, dia telah meneliti racun secara teratur. Terlebih lagi, setiap kali dia menemukan sesuatu yang mengandung racun, dia akan mengumpulkan dan menyimpannya bersama. Makhluk racun di danau beracunnya di alam Valet Jade Immortal telah terakumulasi dalam jumlah yang luar biasa. Selain itu, karena survival of the fittest, mereka yang tidak memiliki cukup racun tidak akan pernah bisa bertahan. Mereka yang selamat, bagaimanapun, pasti adalah makhluk dengan racun yang ekstrim. King Sui kadang-kadang membudidayakan racun ini sebelum mencampurnya setiap kali dia punya waktu luang. Selain itu, danau kecil itu memiliki katak hijau rumput bermata 3 dan kristal lainnya sekarang, yang memungkinkan racun berkembang biak dalam toksisitas. Setelah itu, dia bisa memadamkan dan memurnikan racun, sehingga menekan toksisitasnya. Yang ini untukmu. Ini juga racun. Jika Anda dapat melukai tubuhnya, dia akan berada dalam situasi yang serius. Anda dapat menggunakan ini untuk memblokir serangannya dengan memanfaatkan kemampuan defleksi untuk menghindar atau apapun. King Sui berkata sambil menyerahkan belati naga racun padanya. King Sui menempa jenis belati ini dari tulang terkeras naga racun. Dia juga telah menempa sekitar 10 belati dari satu bagian tulang yang sangat keras itu. Namun, bagian tulang yang tersisa dibiarkan terendam di bawah danau racun. Sebelum Poison Dragon Dagger ini dikeluarkan, ia telah dibiarkan terendam di bawah racunnya juga. Pegangan Poison Dragon Dagger telah ditempa dengan berlian dan meteorit dunia lain melalui kemampuan penempaan King Sui yang kuat, yang dapat digunakan untuk melawan racun yang kuat. Wanita itu ragu-ragu sebelum mengulurkan tangan untuk mengambil belati. Saat dia menatap belati yang tetap tajam seperti biasanya, dia tidak tahu bahwa ada racun di dalamnya. Satu-satunya hal yang terasa tidak nyaman adalah aura yang sangat ganas yang terpancar dari belati itu sendiri. Ini bukan belati biasa. Wanita itu bisa merasakannya saat dia memegangnya di tangannya. Ini adalah senjata yang ditempa oleh King Sui, yang dalam istilah sederhana berarti itu sudah dianggap sebagai senjata kelas Dewa Semu. Tentu, itu akan sangat mengesankan. Namun, itu di kelas Dewa Semu, yang tidak pernah dianggap sebagai artefak ilahi. Perbedaan satu kata pada kata-kata tersebut menyebabkan perbedaan besar dalam nilai. Golden Battle Halberd King Sui adalah artefak ilahi, tetapi kemampuan dan auranya saat ini hanya dapat dianggap sebagai kelas Dewa Semu tingkat tinggi. Artefak ilahi sejati seolah-olah memiliki jiwa yang tertanam di dalamnya, terutama artefak ilahi tingkat tinggi. Lan Lingfeng dan gadis-gadis itu semuanya telah mengkonsumsi pil penghindaran racun. Mereka melihat dari jauh. King Sui tidak membiarkan mereka ikut serta dalam pertandingan. Tidak hanya Lan Lingfeng dan Yin Tong tidak cukup kuat, tetapi bahkan dengan gadis-gadis itu digabungkan, itu masih belum cukup untuk menghadapi Grand State Master. Tanpa ragu, satu gerakan dari Grand State Master sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. King Sui juga tidak menyuruh mereka pergi lebih dulu. Dia tahu jika dia benar-benar mati dalam pertempuran, gadis-gadis lain juga tidak akan bisa lolos dari takdir mereka. Oleh karena itu, King Sui tahu bahwa dia harus memenangkan pertandingan ini. Dengan demikian, tentu saja, dia tidak menyuruh mereka pergi. Untungnya, King Sui masih memiliki guru negara Dongfang bersamanya. Kecakapan bertarung wanita yang sebenarnya mungkin tidak sebaik miliknya, tetapi tanpa Paragon Strike miliknya, kekuatan ofensifnya mungkin tidak sebanding dengan wanita itu. Kemampuan King Sui yang benar-benar hebat adalah kemampuannya untuk mengendalikan situasi pertempuran. Dan sekarang, hal yang perlu dilakukan King Sui adalah meningkatkan kekuatan wanita itu sementara pada saat yang sama mengurangi kekuatan lawan. Dengan itu,
dia mungkin benar-benar bisa mengubah gelombang pertempuran. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Meskipun kekuatan wanita itu mungkin tidak sekuat Grand State Master, King Sui lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Apakah Anda yakin kami bisa membunuhnya? Kami tidak lagi ditinggalkan dengan rute mundur. Sudahkah kamu memutuskan untuk membunuhnya? King Sui bertanya pada wanita itu. Namun, dia tidak menatapnya. Jika saya benar-benar mendapat kesempatan untuk membunuhnya, saya tidak akan ragu untuk melakukannya. Satu-satunya masalah sekarang adalah, apakah kita benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya? Kata-kata yang diucapkan oleh Grand State Master sebelumnya secara alami membuat wanita itu sangat marah. Untuk orang seperti dia, hanya kematiannya yang bisa menghancurkan kebenciannya. Satu-satunya masalah adalah akan sangat sulit untuk membunuhnya. Bukan karena dia tidak percaya diri, tapi itu karena dia tahu betapa menakutkannya Grand State Master. Selama Anda bisa memastikan bahwa serangan Anda memiliki niat untuk membunuh, kami akan memiliki harapan untuk membunuhnya. King Sui bisa secara kasar merasakan kekuatan wanita itu. Itu harus bernilai sekitar 6 juta Dao Force. Tanpa ragu, kekuatan ini pasti bisa dianggap tangguh. Sebelum ini, dia tidak sekuat ini. Mempertimbangkan bahwa dia terkena racun sebelumnya, itu seharusnya jauh lebih rendah dari sekarang, mungkin hanya setengah dari kekuatannya saat ini. Sejak dia mengkonsumsi 9 yang Blood King Sui, tidak hanya dia berhasil mengeluarkan racun, dia bahkan berhasil menerobos dari batasnya dan mencapai alamnya saat ini. Kekuatannya telah meningkat hampir 2 kali lipat, tetapi jika dibandingkan dengan 2 alam, itu tidak terlalu berarti. Satu hal yang perlu diperhatikan, sangat sulit untuk mengalami peningkatan lain di dunia ini. 2 penghalang yang dihadapi wanita itu sebenarnya bukan tentang level Divine Grade-nya. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi seseorang untuk meningkatkan level Divine Grade mereka secara berurutan, apalagi perbedaan antara 2 level Divine Grade bukan hanya 3 juta Dao Force. Kekuatan senilai 6 juta Dao Force telah sangat melampaui kekuatan King Sui yang hanya bernilai 4 juta Dao Force. Grand State Master yang berdiri di seberang mereka bahkan lebih tangguh. Kekuatannya bernilai hampir 17 juta Dao Force, melebihi kekuatan wanita itu dengan 10 juta Dao Force. Kekuatan 10 juta Dao Force seperti pintu gerbang, kemajuan banyak orang terhenti di sana. Dengan semua pertimbangan itu, Grand State Master pasti bisa dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. 2 juta Dao Force adalah kekuatan dari alam ilahi tingkat 4. Kekuatan senilai 5 juta Dao Force setara dengan tingkat ilahi kelas kelima. Untuk tingkat ilahi kelas 6, seseorang perlu mencapai 10 juta Dao Force untuk mencapainya. Akhirnya, tingkat ke-7 tingkat ilahi akan membutuhkan seseorang untuk menembus 50 juta kekuatan Dao. Sampai sekarang, kekuatan King Sui bernilai hampir 4 juta Dao Force. Itu dihitung berdasarkan kekuatan ofensifnya. Setiap kali dia melepaskan serangan defaultnya, seberapa besar kekuatan destruktifnya akan berkisar. Tapi tanpa ragu, kecakapan pertempuran King Sui yang sebenarnya jauh lebih kuat dari itu. Kekuatan King Sui dianggap berada di tingkat ilahi tingkat 4. Wanita itu, di sisi lain, berada di tingkat ilahi kelas kelima. Kekuatannya melebihi 6 juta Dao Force dan sangat dekat untuk mencapai 7 juta Dao Force, yang perbedaannya sekitar 10 juta dengan Grand State Master. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.